Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, saya siswi Anggraini, mahasiswi IAIN Salatiga, Program Studi Psikologi Islam, NIM 4304019344. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas tentang peta konsep yang telah saya buat. Mari kita simak video berikut ini. Nah, peta konsep yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, kita harus tahu pendidikan kewarganegaraan itu apa. Nah, menurut Aziz Wahab, pendidikan kewarganegaraan merupakan media pembelajaran yang mengindonesiakan secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab. Karena itu, pendidikan kewarganegaraan memuat konsep-konsep umum ketatanegaraan, politik, dan hukum negara. Secara teori umum yang lain cocok dengan target tersebut dalam Koliksin tahun 2000 halaman 18. Nah, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, adalah suatu mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, yang kedua adalah konsep-konsep tentang kewarganegaraan. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah civic education, yang kedua adalah citizenship education, dan yang ketiga adalah democracy education. Nah, selanjutnya yaitu tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan. Kewarganegaraan itu tujuannya adalah yang pertama adalah mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menghadapi isu kewarganegaraan. Nah, selain itu kita mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Kemudian, yang ketiga, kita juga mampu berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa yang lainnya. Yang keempat adalah mampu berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat adalah landasan ilmiah pendidikan kewarganegaraan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan atau suatu sikap dan perilaku warga negara yang dapat menumbuhkan wawasan warga negara. Nah, yang kedua adalah objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan, yaitu suatu identitas manusia, filsafat manusia, negara dan konstitusi, demokrasi Indonesia, rule of law, hak asasi manusia, geopolitik, dan geostrategi. Yang ketiga adalah rumpun keilmuan, meliputi ilmu politik, ilmu filsafat, ilmu sosiologi, ilmu administrasi, ilmu sosial budaya, dan sejarah perjuangan. Yang kelima adalah landasan hukum pendidikan kewarganegaraan, meliputi yang pertama adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua adalah Ketetapan MPR nomor 11 MPR tahun 1999 tentang garis besar haluan negara. Yang ketiga adalah Undang-Undang nomor 22 tahun 1982 tentang pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Dan yang keempat adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, untuk peta konsep yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu tentang negara dan aspek-aspek kewarganegaraan.
kita harus tahu tentang pengertian negara. Negara itu adalah sebuah badan atau organisasi tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua yaitu aspek-aspek kewarganegaraan, dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan NKRI, partisipasi dalam pembelaan negara, dan sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah norma, hukum, dan peraturan yang meliputi tata tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib dalam sekolah, norma yang berlaku dalam masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan sosial, hukum dan peradilan internasional. Yang ketiga yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sendiri meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional hak asasi manusia, pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat adalah kebutuhan warga negara yang meliputi gotong royong, harga diri sebagai masyarakat, kebebasan dalam berorganisasi, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, dan persamaan kedudukan sebagai warga negara. Yang kelima adalah konstitusi negara yang meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan dalam Indonesia, hubungannya dasar negara dengan konstitusi. Yang keenam adalah kekuasaan dan politik yang meliputi pemerintah desa dan kecamatan, pemerintah daerah otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, dan pers dalam masyarakat demokrasi. Yang ketujuh adalah Pancasila yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, dan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedelapan adalah globalisasi, yang meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi. Peta konsep yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah tentang hubungan warga negara dengan pemerintah. Yang pertama, pengertian warga negara. Warga negara merupakan semua orang yang secara hukum merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu. Warga negara bisa berupa warga negara lokal maupun warga negara asing di sebuah negara. Yang kedua adalah hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang tertuang pada pasal 27 ayat 2. Yang kedua adalah hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya yang tertuang pada pasal 28A. Yang ketiga adalah hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang tertuang pada pasal 28B ayat 1. Yang keempat adalah menaati hukum dan pemerintahan pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kelima adalah wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang tertuang pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keenam adalah wajib menaati hak asasi manusia orang lain yang tertuang pada pasal 28J ayat 1.
Yang ketiga adalah pengertian pemerintah. Pemerintah adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum atau undang-undang di wilayah tertentu. Yang keempat adalah hubungan warga negara dengan pemerintah, yaitu hubungannya dengan hukum, politik, kesusilaan, dan kebudayaan. Yang pertama, hukum didasarkan pada konsepsi warga negara menurut Iswara tahun 1980, halaman 99. Warga negara adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara. Yang kedua adalah politik. Dalam hubungannya dengan negara, pemerintah menjalankan tugas negara, sebab negara adalah alat sekumpulan manusia yang merupakan rakyat negara untuk mencapai tujuan dari negara tersebut. Yang ketiga adalah kesusilaan dan kebudayaan. Dalam meninjau hubungan antar warga negara dengan pemerintah dan untuk menilai tindakan pemerintah terhadap warga negara, perlu juga tindakan untuk mempertimbangkan hal-hal yang patut dan selaras dengan pandangan masyarakat, menurut Kuncoro Purbo Pranoto. Peta konsep yang terakhir yaitu yang keempat tentang peran warga negara dalam berbangsa dan bernegara, dibagi menjadi 4, yaitu dalam bidang hukum, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, dalam bidang hukum. Peran warga negara dalam kehidupan hukum negara Indonesia telah diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Peran warga negara antara lain menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif, ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif, dan ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, dalam bidang politik. Fokus utama peran warga negara adalah berpartisipasi penuh dalam pelaksanaan kehidupan politik Indonesia. Beberapa peran yang harus dilakukan warga negara adalah partisipasi dalam partai politik dengan menjadi anggota beberapa organisasi kecil di masyarakat, selalu mengontrol dan mengkritisi dengan bijak kinerja pemerintah dalam hal kebijakan politik. Yang ketiga adalah dalam bidang ekonomi. Peran warga negara di dalamnya termasuk mengusahakan terjadinya kesetaraan pendapatan yang sama, jaminan minimum di bidang keamanan ekonomi, mengontrol dan mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Yang terakhir adalah dalam bidang sosial dan budaya. Peran warga negara di sini adalah pengupayaan kesetaraan. Tentu konsep kesetaraan ini berbeda dengan paham komunisme. Kesetaraan yang dimaksud adalah tidak adanya diskriminasi terhadap warga negara tertentu dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang setara dalam negara tersebut. Demikianlah pemaparan dari peta konsep yang saya buat. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.